buat ladies ya. Itu ada satu tim Indonesia yang nggak lolos gara-gara poinnya sama, tapi jumlah kill mereka tidak terlalu banyak. Itu paling sakit. Itu paling sakit dari sakit-sakit turnamen. Wow. Jumlah poinnya sama. Bisa juara 3, juara 4 nih. 3 besar lolos ke turnamen final misalnya. Terus yang juara 4 sama 3 poin sama, tapi 3 menang karena killnya lebih banyak. Itu baru sakit banget ya. perih banget. Oke lah, kita bakal langsung fokuskan saja diri kita ke Erangel. Karena ini adalah map hari ini yang pertama dimainkan untuk perhitungan poin total di PMPLC Final Season 1. Kita bakal sudah beberapa tim sudah mulai turun ke arah bawah, di mana Talent sudah mulai menuju ke arah Milta Power dan sekitarnya. BTR harus udah farm juga. Dan kemarin udah aman sih. Menurut gue kemarin nggak ada yang terlalu rusuh juga di awal-awal. Kecuali mungkin dari tim Onyx yang tabrakan dengan Illuminate dan Rozok ya, itu mungkin sedikit rusuh juga di awal-awal. Dan beberapa tim lain juga nggak ada terlalu fight-fight untuk memperebutkan kota ya. Morph pun ngambil kontainer tuh nggak pakai acara kekerasan. Yes. Damai mereka ngebagi kontainer. Banget. Kecuali Erangel pertama. Erangel pertama mereka nggak fight kan, cuma musuhnya ada yang turun, bergeser. Iya, maksudnya di Erangel yang kedua kemarin, Morph lebih tenang lagi mainnya. Iya. Karena tiba-tiba daerah Gergopol Kosong Container semua. sama perumahan itu kosong banget. Tapi gua nggak ngelihat Morph turun di arah Gergopol. Di mana Morph turun sekarang coba? Sabar. Gua tidak Ya, melihat Bila. Morph-nya turun Iya. di arah Gergopol tadi. Gergopol, dia kemana kok gitu ya? SMB kah? Ada Dragon Ball kah? Wah, Boyka menjadi ini nih, Vegeta dari ini belakang. contoh nih, kalau misalnya Ryzen ya, game terakhir lagi mengamuk. Nah ini, Iya, kayak gini Super rambutnya. Ryzen gini ya. Iya, Apalagi sekarang Ryzen kan cat rambutnya kayak coklat keabu-abuan apa coklat coklat gitu abu-abu, agak blonde dikit udah kan. sih. Agak blonde ya. Hah? Oke, skip. Dan kita bakal menuju ke arah Onyx yang berpindah scrapping nih area-area sekitar Pochinki ya. Iya betul banget, mereka bakal bermain scrapping apa ya, ekstrim juga. Dan ini harus berhati-hati karena ini masuk ke area BTR juga. BTR suka turun ke arah sini dan ini harus berhati-hati banget untuk Onyx, jangan sampai mereka tabrakan dengan BTR di awal-awal. Bukan mereka sengaja nggak tabrakan ya, tapi kan namanya sama tim Indo ya, kita berharap jangan sampai mereka saling menumbangkan dah. Betul. Dan Kecuali udah last circle. ya, gue juga berharap bahwa penontonnya makin ramai nih karena viewer milestone-nya dari tadi terus diingatkan untuk teman-teman supaya bisa tembus di atas 300.000 viewers secara total. Dan kalian bisa mendapatkan hadiah box atau crates yang akan masuk di mailbox in-game kalian pada tanggal 8 sampai 10 Mei 2020. Betul, dan kita bakal lihat kali ini dari pergerakan. Milbase. Oh, Milbase ya. Akhirnya ada yang ngisi ya. Ya, akhirnya. Galacticos Ya, kali ini. gue kira Onyx lo bakal ngisi SMB. Ya. Kalau nggak Onyx, gue kira Morph zaman dulu waktu masih di WAW, turun di SMB. Turunnya. Cuma kan balik lagi in-game leader mereka sudah berubah. Iya. Sudah bukan yang dulu lagi gitu. Jaxing membawa gameplay Morph menuju ke bagian Gergopol. Iya, mirip-mirip dengan permainan EVOS zaman dulu. Betul. Ternyata jantung atau nafas dari sebuah tim tuh tergantung dari IGL-nya loh. Emang iya sih, kayak menurut gue ya, IGL pindah kemana, itu tim bakal mirip dengan kita bakal lihat dari tim Onyx ya, sedikit ke pick off oleh tim Box. Sedikit kesusahan dan KP memberikan sedikit covering fire untuk seorang Nick yang langsung mengumpet dan langsung proning ya. Dimana Luis kali ini punya angle yang sangat-sangat enak di ground untuk menembak ke arah Onyx. Ya, dan untungnya Nick berhasil mendapatkan lower ground yang agak sedikit dalam supaya dia bisa melakukan healing. Dan gak ada first aid kit sama sekali, dia hanya bisa healing dengan pelan menggunakan bandage yang sekarang kondisinya udah tinggal 5. Kayaknya dia bawa 10 bandage tadi atau 8 bandage. Dan gue bingung cara Nick selamatin gimana ya, kecuali dari KP atau Matthew dari samping bisa ngenokin Luis. Backup juga dari pemain box. Dua Karena gue orang ngelihat di minimap udah ada play box yang bakal nge-follow up. Lois sebenarnya kalau mau di-pick ini agak mudah karena dia tidak ada defensive armor dan juga helm. Oh ini Matthew nih. Ya, dia bakal nge-flank sebelah Nah, kiri langsung ini diamankan dia. gitu aja. Kami berhasil mendapatkan satu flank yang sukses dari Onyx. Berhasil mendapatkan satu pemain dari tim box. Sementara dari Pimai berusaha untuk menyelamatkan cukup sekarat dan terjatuh. Dua pemain dari box sudah mulai tertekan. Onyx menguasai jalan fight di arah perbukitan ini. Ini dari Onyx langsung ngebalikin keadaan dan dari box hampir tumbang loh. Tinggal 2 player lagi mereka masuk ke areanya BTR. Ini bahaya banget. Mereka bisa kejepit dengan mudah oleh Onyx dan juga BTR kalau mereka sampai tahan terlalu lama. Dan sekarang kita bakal dari boxing misalkan Loki dan juga Huiga bertahan melawan gempuran dari landak Kuning Indonesia kita. kali ini. Dan KP juga udah mulai menyeberang jalan. Huiga bakal keluar dari broken shake-nya. Harusnya bisa kelihatan angle shot akan sedikit terbuka. Tapi dari Alvaro dia bakal nge-flank sedikit. Matthew bakal buka jalan ofensif untuk menuju ke arah box gaming. Huiga sudah mulai proning bertemu. Tapi bakal kelihatan Matthew tertembak. Tidak
bisa mengecek karena dari Loki dia berada di balik batu yang tidak terdeteksi sama sekali. Bahkan Matthew langsung di pick out, tapi ada trade yang terjadi. KP berhasil mendapatkan satu orang lagi. Last man standing, hanya menyisakan Loki di balik batu. Tidak ada udang di balik batu, tapi ada Loki di balik batu yang bakal dipush. Saat 3 landak ini. Ya, kita bakal lihat dari landak kali ini nggak menunggu untuk memangsa, tapi akan memangsa kotak dari Vietnam kali ini. Pelan-pelan lemparan dari Loki akan menuju ke arah Onyx, tapi belum terlalu sampai, sedikit jauh lemparannya, dan sepertinya dari Onyx akan sangat berhati-hati. Huiga pun mulai bleeding out, dan juga Nick sudah memiliki kuncian maut terhadap seorang Loki. Betul, ini udah di-press dari 3 arah, flank 2 sisi, KP di bagian sebelah lower groundnya, sementara Alvirlo datang dari arah high ground. Loki hanya bisa ngepron di arah batunya, sedikit berkamuflase dengan batu, tapi sepertinya angle shootnya sudah mulai di-lock. Alvirlo sedikit melakukan spray, dan akhirnya Nick yang menjadi eksekutor untuk memulangkan box ke arah lobby. Berbanget 4 poin untuk tuker satu ya, dan ditukar adalah Matthew. Gue rasa worth it nggak worth it sih. Ya. Tergantung cara Onyx menahan placement mereka sekarang gimana. Karena omong kasar 4 kill, lu nggak butuh kill lagi untuk bertahan ya, kecuali lu mau nambah pundi-pundi poin dengan kill. Kalau dia nahan ke 6 besar aja, itu 10 poin. Itu poin yang lumayan banget untuk keluar dari slide kedua ya, dan masuk ke bagian slide pertama. Cuma perjalanan mereka masih cukup panjang, karena gue yakin setiap tim akan berusaha bakal langsung di-secure dan dipulangkan ke arah lobby dengan sangat cepat. Pov mengambil keputusan yang baik, dan Ernie juga berhasil mendapatkan last man standing dari Yudu Gang. 3 tim tersisa, Orange, RRQ, dan juga Yangon Galacticos. Untuk kita bakal dari Astro bakal harus pulang ke arah lobby juga setelah dia bleeding out cukup lama. Tinggal misalkan 1 player dari tim Orange dan juga 2 player dari tim Yangon. 3 lawan 2 lawan 1 kali ini ya. Yap, 3-2-1 untuk jumlah player yang tersisa dari 3 tim yang masih bertahan di circle ke-8. Iya, kita bakal kan juga pergerakan mereka pelan-pelan, cacing gaming aja. Biar berani berdiri dikit ya. Dan Pov sedikit ragu harus kemana. Dia punya cover bagi, tapi Iya. dia nggak banyak kesempatan untuk bertahan. Free shoot, spray down, hampir hampir. mendapatkan 2 korban, tapi hanya Ernie ini bakal ditumbangkan. Ya, dan tadi kalau nggak salah dari Yangon Galacticos juga udah ngebuka tembakan mereka. RRQ udah aware dengan sebelah sisi kiri proning mereka juga. Ada 1 mobil sebenarnya yang memisahkan mereka, tapi sebenarnya ini bukan hal yang lama lagi loh. Ini udah tinggal sebentar lagi. Betul banget. Nah, kita bakal lihat kalian dari tim RRQ dan juga tim YG pelan-pelan mencari celah dan pertahanan masing-masing. YG bisa balikin keadaan kalau mereka punya bom 1 dan bisa knock 1 orang aja. Ya, malah kalau bisa nge-knock 2, ini bisa diambil chickennya sama YG sih. Ya, kill mereka 4, lumayan lah. Kalau mereka mati di nomor 2 pun mereka dapetin 18 total poin. Bakal dari YG pelan-pelan merangkak aja di dalam rumput-rumput, cacing gaming, tas dilepas semua rame-rame. Tinggal mencari celah aja kali ini. Biar mengambil bagi bekas dari tim Orange, digunakan sebagai cover dia juga. Ya, ini Serang- blue zone ke-8 tapi belum. Ya, ini harus mereka mulai ke tengah sih. Ambil tengah center circle-nya kan. Iya, udah harusnya kayak gitu. Wah, ketahuan. Ya, Cepet banget mainnya. mau nggak mau itu udah tinggal dibombardir doang, tinggal di granat, spray, mobil meledak, ya udah dapetin chicken. Untuk RRQ, mereka